Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penentuan produk skincare menggunakan metode AHP. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya, Putri Dwi Ratuturjana dengan NPM 22205. Saya Vivi Kinanti Ayu dengan NPM 220320102210. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Analytical Hierarchy Process atau AHP dapat diartikan sebagai suatu metode untuk memperingkat atau ranking alternatif keputusan yang terbaik ketika pengambil keputusan mempunyai banyak tujuan atau multiple objektif atau kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan. Mengapa menggunakan metode AHP? Di sini yang pertama, dikarenakan strukturnya yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, yaitu memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya ada prinsip dasar dari AHP itu sendiri. Yang pertama yaitu dekomposisi. Melalui prinsip ini, struktur persoalan yang rumit dibagi menjadi beberapa bagian secara hierarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai yang khusus. Dalam hal yang sangat sederhana, struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria, dan alternatif. Yang kedua, perbandingan penilaian atau comparative judgment. Dengan ketentuan ini akan dibuat perbandingan secara berpasangan terhadap seluruh elemen yang ada dengan maksud menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Lalu yang ketiga ada sintesa prioritas atau menentukan prioritas. Perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria terkait pada level di atasnya, serta memasukkannya ke tiap elemen yang dipengaruhi kriteria adalah cara melakukan sintesa prioritas. Yang terakhir atau yang keempat yaitu logical konsistensi. Konsistensi memiliki dua makna. Yang pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, berkaitan dengan tingkat relasi antar objek yang berdasarkan pada kriteria tertentu. Lalu ada kelebihan dari metode AHP ini sendiri. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Lalu kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Lalu yang terakhir, saling ketergantungan. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier. Kekurangannya sendiri yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Lalu ada metode AHP ini juga hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Dari penelitian ini, kami menggunakan studi kasus, yaitu semakin berkembangnya dunia industri kecantikan, tentu setiap perusahaan akan semakin berlomba-lomba untuk menarik minat para konsumen. Berkolaborasi dengan bentuk kecantikan Korea Selatan yang sekarang tengah digandrungi oleh para kaum hawa menjadi salah satu cara perusahaan untuk mengejar minat para konsumen. Dengan metode AHP, suatu perusahaan dapat menentukan keputusan terbaik dalam menentukan produk perusahaan skincare yang akan berkolaborasi sehingga dapat menentukan produk mana yang diminati oleh kalangan remaja. Menyelesaikan studi kasus sebelumnya, dengan metode AHP, yang pertama kita harus membuat hierarki keputusan terlebih dahulu, di mana kita harus menetapkan goals, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Nah, yang kotak berwarna pink ini goals yang kita inginkan, yaitu skincare yang banyak diminati remaja. Lalu
kriterianya apa saja, yaitu estetika. Nah, kriteria ini memiliki subkriteria, yaitu misalkan di estetika, dari bentuk produknya, kemasan produknya, kemudian di kriteria konformasi, seperti produk itu minim menyebabkan iritasi dan aman untuk kulit sensitif. Kemudian untuk kriteria daya tahan, subkriterianya yaitu masa simpan produk tersebut tahan hingga eh, berapa lama. Kemudian subkriterianya dari daya tahan yang berikutnya yaitu tahan dari berbagai suhu cuaca. Kemudian kinerja dari produk itu subkriterianya yaitu efektivitas produk dan kehigienisan suatu produk itu. Kemudian kita tentukan alternatif dari yang kita inginkan, yaitu kita mengambil 3 produk yaitu COSRX, Sombaimi, dan The Ordinary. Nah, setelah itu kita melakukan pengambilan data sampling, di mana kita membandingkan faktor lain, satu faktor dengan faktor lainnya. Seperti contoh ini, nomor 1 yang pertama, kriteria A, estetika, kriteria B, yaitu konformasi. Lalu di skala negatif, terdapat nilai 1/7 pada nomor 1, yang artinya konformasi itu kita lihat di intensitas kepentingan 7, yaitu satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Berarti konformasi tersebut jelas lebih mutlak penting daripada elemen si estetika ini. Kemudian yang nomor 2, yaitu terdapat nilai 1/5 di skala negatif, yang artinya 5 itu elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Berarti daya tahan tersebut lebih penting daripada estetika. Dan yang nomor 3 yaitu ada nilai 1/8 pada skala negatif, yang berarti nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Jadi estetika dengan kinerja, dua nilai pertimbangannya itu berdekatan. Kemudian pada nomor 4, pada skala positif terdapat nilai 3, yang berarti konformasi tersebut elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya. Berarti konformasi sedikit lebih penting dari elemen si daya tahan tersebut. Kemudian pada nomor 5 terdapat skala negatif yaitu 1/2, yang artinya 2 itu sama seperti angka 8, nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan. Berarti nilai konformasi dan kinerja ini nilainya berdekatan. Nah, kemudian yang nomor 6 yaitu daya tahan terdapat nilai 1/7 pada skala negatif, yang berarti kinerja produk tersebut jelas lebih mutlak penting daripada si elemen daya tahan. Nah, setelah itu data-data tersebut kita masukkan untuk mendapatkan normalisasi matriks. Nah, ini ada elemen estetika dengan elemen estetika tentu sama-sama penting, jadi nilainya 1. Kemudian konformasi dengan konformasi sama-sama penting, jadi nilainya 1. Daya tahan dan daya tahan sama-sama penting, tentu nilainya 1. Kinerja dan kinerja nilainya sama-sama penting, jadi 1. Nah, kemudian elemen estetika dengan konformasi tadi didapatkan nilainya 1/7. Jadi kita masukkan pada data yaitu 1/7 atau dengan nilai desimalnya yaitu 0,14. Kemudian pada elemen estetika berbanding daya tahan didapatkan nilai 1/5 atau sama dengan 0,2. Kemudian estetika dengan kinerja didapatkan 1/8 atau sama dengan 0,13. Kemudian kita isi lagi konformasi dengan daya tahan. Nilainya 3. Kemudian konformasi dengan kinerja didapatkan nilai 1/2 atau sama dengan 0,5. Kemudian daya tahan dengan kinerja didapatkan nilai 1/7 atau sama dengan 0,14. Lalu untuk menentukan nilai yang ini, kita tentukannya tuh dengan kita lihat di angka di atasnya ini.
yaitu misalkan konformasi berbanding estetika. Berarti konformasi berbanding estetika itu nilainya 1/7 hingga didapatkan nilai 7. Kemudian nilai dari daya tahan berbanding estetika didapatkan dari ini yaitu 1/5. Jadi didapatkan nilai daya tahan berbanding estetika yaitu 5. Kemudian kinerja berbanding estetika didapatkan dari nilai yang estetika berbanding kinerja ini, jadi nilainya 1/8. Kemudian untuk nilai daya tahan berbanding konformasi, kita dapatkan yang di atasnya ini, yaitu konformasi berbanding daya tahan, nilainya 3, yang berarti 1/3 didapatkan nilai 0,33. Kemudian kinerja dengan konformasi kita dapatkan dari yang ini, yaitu nilainya yaitu 1/2, sehingga didapatkan nilai kinerja berbanding konformasi yaitu 2. Kemudian kinerja dengan daya tahan nilainya yaitu didapatkan dari daya tahan berbanding kinerja ini yaitu 1 berbanding 1/7 sehingga didapatkan nilainya 7. Berikut ini contoh perhitungannya dari ini didapatkan dari nilai tersebut. Ini didapatkan dari nilai ini. Baik, setelah misalkan kita sudah menentukan pada normalisasi matriks, kita tentukan bobot prioritasnya atau eigenvektor. Nah, nilai estetika tersebut ini didapatkan dari nilai nah, ini elemen ini kita dapatkan nilainya dari jumlah setiap kolom elemen dibagi dengan nilai pada satu sel ini. Sehingga didapatkan hasil seperti itu. Begitupun juga yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan bobot prioritasnya itu, nilai setiap kolom pada satu baris elemen dijumlahkan akan menghasilkan nilai pada bobot ini. Misalkan pada elemen estetika, bobotnya itu 0,04432. Konformasi, nilai bobotnya yaitu 0,292922. Kemudian pada elemen daya tahan bobotnya 0,12602. Kemudian pada elemen kinerja nilai bobotnya 0,536738. Nah, jadi sebelum kita menentukan eigen maksimum dan rasio konsistensi atau nilai CR, kita harus cari tahu terlebih dahulu nilai random index-nya. Nah, elemen yang kita gunakan kan ada 4, jadi nilai RI-nya itu 0,90 atau 0,9. Nah, untuk menentukan eigen maksimum atau eigen value dan rasio konsistensi, yang pertama, kita tentukan dulu pada setiap elemen, yaitu dengan menggunakan perhitungan seperti berikut. Jadi, nilai estetika tersebut, bobot prioritas tadi dikalikan dengan nilai pada sel pertama yang terdapat pada matriks normalisasi di atas. Jadi, mendapatkan hasil sekian pada setiap elemen, kemudian pada setiap kolom satu baris elemen tersebut dijumlahkan. Kemudian didapatkan hasil yaitu seperti berikut. Seperti pada elemen estetika yaitu jumlahnya 0,178462. Kemudian pada elemen konformasi didapatkan jumlahnya yaitu 1,249590. Kemudian pada elemen daya tahan didapatkan jumlah yaitu 0,521936. Kemudian pada elemen kinerja didapatkan
jumlah yaitu 2,359280. Kemudian kita tuliskan kembali bobot dari setiap elemen tadi yang sudah kita dapatkan, sehingga kita dapat menentukan nilai lambdanya, yaitu nilai lambda kita dapatkan dari jumlah dibagi dengan bobot tadi. Seperti berikut perhitungannya. Jadi nilai lambda pada setiap elemen, yaitu estetika, nilai lambdanya 4,02669, kemudian elemen konformasi, nilai lambdanya 4,265,939, kemudian elemen daya tahan, nilai lambdanya 4,1417, kemudian elemen kinerja, nilai lambdanya itu 4,395591. Nah, untuk mendapatkan nilai agent maksimum atau agent value-nya, kita rata-ratakan dari nilai setiap lambda pada elemen. Jadi ini kan elemennya ada 4. Jadi kita jumlahkan semua lambda ini, kemudian kita bagi 4. Karena elemennya itu ada 4. Kemudian untuk mendapatkan nilai CI, kita dapatkan dari nilai agent value atau agent maksimumnya dikurang dengan jumlah elemennya per elemen, jumlah elemen dikurang 1, sehingga didapatkan yaitu 4,20748 dikurang dengan nilai N per N kurang 1. Seperti berikut. Jadi, nilai 4,20748 dikurang 4 per 4 dikurang 1. Sehingga nilai CI-nya sudah kita dapatkan yaitu 0,6916. Kemudian untuk menentukan nilai CR atau rasio konsistensinya, karena kita sudah mengetahui nilai RI-nya, karena elemen matris kita yaitu berelemen 4, jadi nilai CI dibagi dengan nilai RI, sehingga didapatkan yaitu 0,76845. Nah, tadi nilai CI kita yaitu kan 0,9, jadi 0,06916 itu dibagi dengan 0,9. Didapatkan nilai CR seperti berikut. Nah, nilai CR-nya itu kan 0,07. Nah, nilainya itu lebih kecil dari 0,1, sehingga data yang kita dapatkan bisa dikatakan valid. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, metode AHP atau Analytical Hierarchy Process itu merupakan suatu proses metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Elsaty. Nah, model pendukung keputusan ini itu akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Analytical Hierarchy Process atau AHP itu juga dapat diartikan sebagai suatu metode untuk memperingkat atau ranking alternatif keputusan yang terbaik. Ketika pengambil keputusan mempunyai banyak tujuan atau kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan. Lalu, untuk menentukan pilihan keputusan dengan metode AHP, yaitu pertama, tentukan hierarki keputusan di mana pada hierarki keputusan ditentukan goals, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Kemudian pengambilan data dari kuesioner di mana untuk membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Kemudian olah data yang didapat dengan normalisasi matriks. Setelah itu cari bobot prioritas dari data normalisasi matriks, kemudian tentukan nilai Eugene maksimum dan nilai CR dari data. Apabila nilai CR lebih dari 0,1, maka data dianggap tidak valid dan harus melakukan pengambilan data ulang. Dari hasil dan pembahasan di atas, didapatkan nilai eigenvektor dari keempat kriteria yang secara berturut-turut, yaitu 0,04432, 0,292922, 0,126002, dan 0,536738. Nilai eigen maksimumnya adalah 4,20748. Nilai indeks konsistensi atau CI-nya sebesar 0,06916 dan rasio konsistensi atau CR-nya itu sebesar 0,076845. Berdasarkan nilai CR yang didapat, data di atas dapat dikatakan akurat karena nilainya kurang dari 0,1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon
Dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.